Shalom saudara, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi edisi Minggu 4 Desember 2022. Puji Tuhan, kita diperkenankan kembali menikmati kehidupan baru. Sebelum kita menyatu dalam ibadah raya Minggu, maka marilah kita sejenak memberikan tempat yang terindah bagi Tuhan untuk memberkati kita melalui renungan pagi. Saudara, mari kita mulai. Pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Pagi ini kita akan membaca Yesaya pasal 24 ayat 1 sampai ayat 13. Mari kita berdoa, mohon hikmat Tuhan. Bapa kami dalam Kristus Yesus, Bapa yang sungguh baik, dipermuliakanlah Engkau Tuhan untuk hari yang baru yang Engkau karuniakan dan kehidupan baru. Jikalau kami ada sebagaimana adanya saat ini, itu hanya karena perkenaan Tuhan. Karena itu izinkan kami menjalani hidup ini dalam sukacita. Berkati kami Tuhan dengan kuasa firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan bersama saat ini. Tuhan ampuni dosa kami dan Roh Kudus menuntun kami dalam membaca firman ini. Amin. Yesaya pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Bumi dihancurkan. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkan, akan membalikkan permukaannya, dan akan menyerahkan penduduknya. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuannya. Seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya. Seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual. Seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan. Seperti nasib orang yang berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijara sehabis-habisnya. Sebab Tuhanlah mengucapkan firman ini. Bumi berkabung dan layu, ya dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi, dan penduduknya akan mendapatkan hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit. Air anggur tidak akan menggirangkan lagi, pohon anggur merana, dan semua orang yang bersuka hati mengeluh. Kegirangan suara rebana sudah berhenti. Keramaian orang-orang yang beria-ria sudah diam. Dan kegirangan suara kecapi sudah berhenti. Tiada lagi orang minum anggur dengan bernyanyi. Arak menjadi pahit bagi orang yang meminumnya. Kota yang kacau riuh sudah hancur. Setiap rumah sudah tertutup, tidak dapat dimasuki. Orang menjerit di jalan-jalan karena tiada anggur. Segala sukacita sudah lenyap. Kegirangan bumi sudah hilang. Yang terdapat dalam kota hanya kerusakan. Pintu gerbang telah didobrak dan runtuh. Sebab beginilah akan terjadi di atas bumi, di tengah-tengah bangsa-bangsa, yaitu seperti pada waktu orang mencolok buah zaitun, seperti pada waktu pemetikan susulan, apabila panen buah anggur sudah berakhir. Amin. Ditegur untuk diberkati. Itulah tema kita pada saat ini. Saudara, pasal 24 merupakan nubuatan Yesaya atas Israel yang tak lama lagi akan mengalami kekalahan dari Babel. Kekalahan itu digambarkan tandusnya bumi dan nasib buruk bagi semua kalangan, yaitu kalangan rakyat, imam, hamba maupun tuan. Selain itu,
Ayat 3 menerangkan akan terjadi penjarahan. Ketika Babel menaklukkan Israel, tak hanya barang berharga yang dijarah, tetapi juga semua orang terampil dan pandai diboyong ke Babel. Semua masih hasil bumi akan lenyap, anggur akan habis, suara rebana yang menggembirakan tak akan ada lagi. Tidak ada suara orang bernyanyi, arak dan anggur yang tersisa memahit begitu saja. Mengerikan bukan? Mengapa hal yang sangat buruk ini harus terjadi pada orang Israel? Pada masa itu, Israel mengalami kemerosotan moral. Dalam kehidupan sehari-hari, orang miskin diperas dan jurang antara miskin dan kaya semakin lebar. Di sisi lain, saat berhadapan dengan bangsa lain, Israel bukannya mengandalkan Tuhan. Mereka malah berkongsi dan menggalang kekuatan dengan bangsa yang tak percaya pada Tuhan. Ragam peringatan dan nasihat telah dilontarkan demi kebaikan Israel. Peringatan dari Allah kian memuncak dan menjelang penghukuman. Saudara, pada masa-masa penantian kelahiran ini, kita melirik ke dalam batin kita. Tampaknya kebebalan Israel tersebut di atas terjadi pula dalam kehidupan kita. Ragam teguran termasuk bacaan hari ini juga menegur kita. Tampaknya hukum sebab akibat bukanlah bualan. Apa yang terjadi pada kita hari ini bukanlah sebuah kebetulan, tetapi sebab dari apa yang kita perbuat pada masa lalu. Teguran bukan sesuatu yang buruk dan harus dihindari, apalagi diabaikan. Akan tetapi, ragam teguran senantiasa berbanding lurus dengan hidup yang diberkati Tuhan. Terpuji nama Tuhan, diberkatilah kita sekalian. Amin. Mari kita satu dalam doa syukur. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Kami bersyukur atas kekuatan firman-Mu yang Engkau perdengarkan bagi kami. Sungguh memberkati kami dan senantiasa membuat kami mengalami keberkatan Tuhan, sekalipun itu melalui teguran yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, kehidupan jemaat, khususnya ketika kami mempersiapkan diri untuk bersama-sama memasuki ibadah raya. Berkenanlah Tuhan, semuanya bisa berjalan dengan baik. Bahwasanya semua yang menerima kasih setia Tuhan melalui ibadah bersama akan sungguh-sungguh hidup dalam keberkatan. Membuat kami dapat bersaksi dengan sukacita bahwa demikian adanya kehidupan orang yang diberkati Tuhan senantiasa menyatu dalam kasih. Ya Bapa di sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami, segala gumul kami, tetapi juga syukur kami. Berkenan Tuhan ada di atas semua perjalanan kehidupan kami. Ya Bapa di sorga, inilah doa kami. Dengarkanlah dan ampuni segala salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, demikian kebersamaan kita. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beribadah.